Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang eksponen, gitu ya. Nah, kalau kita langsung ke pengertiannya, eksponen yang pangkat bilangan bulat positif itu bunyinya seperti ini. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan dituliskan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, mungkin teman-teman banyak yang masih bingung jika kita hanya membaca definisinya. Kita akan langsung coba ke contoh, gitu ya. Dan sebelum kita ke contoh, ini kita ngerti bersama-sama dulu. Bentuk A pangkat N ini, A ini adalah basis ya, atau bisa disebut bilangan pokok. Lalu yang pangkat ini, yang atas ini namanya pangkat. Nah, karena eksponen bilangan berpangkat, maka N ini namanya pangkat. Ada juga yang menyebutkan N ini adalah eksponen, gitu ya. Kita ambil contoh, kita memiliki angka 2 pangkat 3. Maka 2-nya itu adalah bilangan pokok dan 3-nya itu adalah eksponennya atau pangkatnya, seperti itu. Dan jika kita jabarkan nanti menjadi apa? Kita akan tahu nanti ya. Lalu 5 pangkat 8. Bilangan pokoknya 5 dan pangkatnya 8. Gitu. Kalau kita jabarkan sesuai dengan definisinya, maka 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikali sebanyak 3. Ya, banyak yang salah kaprah, malah ini beranggapan 2 dikali 3, bukan ya. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Bagaimana dengan 5 pangkat 8? Maka jika diuraikan panjang sekali. 5 kali 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 5 sebanyak 8 kali. Nah, seperti itu. Kurang lebih yang dimaksud dengan bilangan pangkat atau bilangan eksponen itu kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana dengan 10 pangkat 4? Nah, jika diuraikan 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10-nya ini bilangan pokok atau basis, 4-nya ini adalah pangkatnya, seperti itu. Oke. Gini ya. Nah, oke, mungkin bisa difahami. Kita lanjut latihan biar lebih mengena ya. Ada 3 pangkat 4. Saya beri contoh dulu. Bilangan pokoknya 3, pangkatnya 4 gitu. Dan jika diuraikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali dan nilainya adalah 81. Oke. Coba teman-teman yang menonton video ini, soal latihan yang berikut dijawab dengan jawaban yang kurang lebih sama dengan contoh ini ya. Inilah soalnya. Ada 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 3, 7 pangkat 4, 10 pangkat 4, 11 pangkat 3, 2 pangkat 10, 6 pangkat 5. Oke. Soal-soal ini bisa digunakan untuk latihan dan belajar di rumah. Oke. Saya lanjutkan. Berikut ada beberapa definisi penting yang perlu kalian ketahui. Nah, kurang lebih ada 3 ya. Kita hanya membicarakan definisi saja dan contoh sederhananya. Nanti penggunaan lebih lanjut di video-video selanjutnya. Yang pertama, jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, pasti masih bingung jika hanya membaca. Kita langsung ke contoh. Jika saya memiliki 2 pangkat min 3, kita bisa menuliskan 1 per 2 pangkat 3. Kalau kita teliti, ini pangkatnya yang awalnya min N itu jadi positif, dan basisnya angka 2-nya ini berpindah ke bawah, jadi 1 per 2, seperti itu. Coba kita menggunakan contoh lain. Nah, ini kalau dijabarkan ya, setengah kali setengah kali setengah, sebanyak 3 kali, hasilnya 1 per 8. Ini contoh lain, 5 pangkat min 3 itu berubah jadi 1 per 5 pangkat 3. Dan jika kita jabarkan jadi 1 per 5 kali 1 per 5 kali 1 per 5, yang hasilnya 1 per 125. Sangat mudah ya.
Oke, kita latihan lagi agar bisa menjadi lebih paham. Nah, ini ada soal 3 pangkat min 4, 2 pangkat min 7, 2 pangkat min 5, 10 pangkat min 4, 25 pangkat min 2, dan 9 pangkat min 3. Ini bisa digunakan untuk latihan di rumah. Seperti itu. Oke, contohnya yang ada di sebelah kiri ini. Kita lanjut ke definisi yang kedua. Jika A adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan B adalah bilangan real positif, sehingga B pangkat N sama dengan A. Nah, ini ada di beberapa kasus, tapi tidak semua ya. Saya contohkan satu saja. Di sini kita punya nilai A 8, N sama dengan 3. Nah, tentukan nilai P sehingga P pangkat N sama dengan A, memenuhi definisi yang kedua ini. Nah, maka penyelesaiannya P pangkat 3 sama dengan 8. Nilai N dan nilai A kita masukkan, N-nya 3 jadi P pangkat 3, A-nya 8 jadi 8. Nah, P sama dengan 8 akar 3 gitu ya. Kalau kalian mungkin di sekolah istilahnya pindah ruas ya. Positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif, dan lain sebagainya. Sebenarnya pindah ruas itu tidak ada. Tapi untuk memudahkan di konsep ini, nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Intinya pangkat ini biar hilang, kanan kiri itu di akar 3. Sehingga yang di sini sudah hilang, yang di sini 8 akar 3. Apa maksudnya 8 akar 3? Berarti berapa nilai angka yang sama jika dikalikan 3 kali nilainya 8? Jawabannya kan 2. Karena 2 kali 2 kali 2 itu kan hasilnya 8. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti karena akan lebih paham ketika di contoh-contoh soal yang selanjutnya penggunaan definisi ini gitu. Kita lanjut ke definisi yang ketiga. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. A pangkat M per N dituliskan menjadi A pangkat 1 per N pangkat M. Kita contohkan menggunakan angka ya. 4 pangkat 2 per 3 bisa kita tuliskan menjadi 4 1 per 3 pangkat 2. Atau 5 pangkat 7 per 4 bisa kita tuliskan 5 pangkat 1 per 4 pangkat 7 gitu. Ini sebenarnya ada di sifat-sifat eksponen. Nanti ketika membahas sifat-sifat eksponen yang lebih detail lagi. 10 pangkat 5 per 3 bisa kita tuliskan 10 pangkat 1 per 3 pangkat 5. Kita mengikuti definisi ini gitu ya. Nah, untuk latihan silakan dikerjakan soal-soal berikut. Ubahlah menjadi bentuk yang dikehendaki oleh definisi yang ada di atas. Oke. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.